Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Fajriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Ningsih. Di sini kami ingin menyampaikan hasil kerja kami pada mata kuliah GCG yang membahas tentang PT Kimia Farma Perseroan. Baik, di sini saya yang pertama yang akan menjelaskan tentang PT Kimia Farma. Sebagai badan usaha milik negara atau BUMN yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan publik, PT Kimia Farma Persero Tbk dan yang selanjutnya akan disebut sebagai perseroan harus dikelola secara profesional dan mengacu kepada peraturan-peraturan pasar modal dan peraturan-peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perseroan. Perseroan sendiri pun menyadari bahwa penerapan GCG secara sistematis dan konsisten merupakan suatu kebutuhan yang harus sangat dilaksanakan. Penerapan GCG pada dasarnya pada perseroan ini diharapkan akan mengacu atau dapat mengacu perkembangan bisnis akuntabilitas serta mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan atau menunda kepentingan stakeholder lainnya. Dan untuk prinsip penerapannya sendiri pun berdasarkan peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER 01 MBU 2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut juga sebagai Good Corporate Governance pada badan usaha milik negara dan perubahannya nomor PER 09 MBU 2012 tanggal 6 Juli 2012. Penerapan praktik GCG diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perseroan dalam rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi. Untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perseroan sendiri pun guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, selalu berlandaskan tentang perundang-undangan dan selalu menggunakan nilai etika. Dan yang untuk selanjutnya adalah Kepala Satuan Pengawasan Intern atau SPI. Kepala intern diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Fungsi utama atau fungsi Kepala Intern Audit membantu direksi dalam memberikan keyakinan atau assurance dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. Oke, baik, selanjutnya dan untuk efektivitas kerjanya pun komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang anggota. Seorang diantaranya adalah komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, dan 2 diantaranya lainnya adalah bukan merupakan karyawan perseroan yang harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh perusahaan. Di sini saya akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab komite audit. Nah, yang pertama yaitu menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perseroan. Lalu yang kedua yaitu menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perseroan. Nah, yang ketiga yaitu menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perseroan. Yang keempat yaitu melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berhubungan dengan kegiatan perseroan. Nah, yang kelima yaitu melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan perseroan kepada publik dan atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perseroan. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam, melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi. Jika perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris. Nah, lalu selanjutnya saya akan membahas tentang direksi. Direksi sebagai organ perseroan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perseroan.
Pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi merupakan tanggung jawab bersama. Tugas direksi. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan atau keputusan RUPS. Nah, lalu selanjutnya kewajiban direksi. Nah, yang pertama itu menjamin pelaksanaan usaha dan kegiatan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan. Terus yang kedua yaitu membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi. Yang ketiga yaitu memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai laporan tahunan. Lalu selanjutnya menyiapkan susunan organisasi perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya. Kemudian menyusun laporan lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang terakhir yaitu menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, sudah selesai presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.